Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Riri. Saya Riri Yakub dan masih bersama Yus. Nah, sekarang kita mau membuat video tour ya di instalasi atau booth kita bersama Nape yang kita pengen ajak teman untuk bereksplorasi ya dan melihat seperti apa sih booth kita. Secara umum konsepnya kita pengen jelaskan sebenarnya ada di sini ya. Di project ini sebenarnya kita bareng-bareng ya dalam mengerjakan brainstorming dari awal, dan kita juga nggak sendiri juga sebagai desainer ya, kita juga dibantu atau berkolaborasi dengan beberapa desainer lainnya yang ekspertis di bidangnya. Yang pertama kita kolaborasi sama Skomata dari landscape untuk landscape designer. Terus yang kedua untuk lighting design kita sama Lume. Dan terus kita juga kolaborasi sama branding consultant. Brandingnya Roots & Co ya. Kita udah main sering tuh sama Roots & Co. Dan satu lagi ya si kontraktor yang ketemu ini. Itu sama dengan CK Helmer. Nah, jadi ini harus kolaborasi, nggak cuma internal kita juga kolaborasi juga dengan beberapa konsultan atau praktisi lain gitu ya. Nah, di sini tuh kita sebenarnya nggak cuma saya yang mendesain atau ini ya, membuat konsep. Jadi waktu itu kita bareng-bareng, kita ganti-gantian gitu ya. Pertama mungkin ada saya, terus ada Yus juga, terus ada Noval. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, kita waktu itu pernah bikin video bareng sama Noval, terus sama Dea juga. Dan kita berempat berkolaborasi lagi dengan beberapa desainer atau praktisi ya lain yang ekspertis di bidangnya. Nah, udah tanpa berlama-lama ya, kita mau ajak seperti apa instalasi kita, dan mungkin nanti kita akan coba deh ya untuk membawa teman-teman ya untuk menjelaskan di dalamnya. Oke, yuk. Nah, ini dia orangnya. Ini yang punya instalasinya. Yang punya instalasi booth dengan Mas Indra. Saya Indra. Ya, mungkin nanti kita akan mencoba keliling-keliling nih Mas Indra. Siap. Tapi nanti kita akan juga minta Mas Indra untuk bantu memberikan sedikit cerita. Product knowledge. Baik. Kalau kita menciptakan konsep. Ya. Tapi nanti Siap. aku beri nama dia. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Nah, jadi Pak Indra, kan pas awal kita mulai mendesain bangunan ini kan kita istilahnya mengambil kata-katanya dari tema yang sudah diberikan oleh RCID, which is tema identitas tanda tanya. Nah, kita tuh sebenarnya ingin mencoba mengambil perspektif baru, ya kan? Gimana sih misalkan Indonesia itu nggak pernah dijajah? Nah, jadi kita lebih kayak ingin mempertanyakan kembali kemarin tuh kenapa sih arsitektur Indonesia tuh bisa seperti ini. Jadi itu sebenarnya memang kita ingin mempertanyakan kembali jati diri arsitektur Indonesia purely itu apa. Dari kata-kata itu tuh kita mulai mencari beberapa referensi lah dan beberapa artikel juga kalau misalkan kita nggak pernah dijajah. Nah, dari situ tuh kita coba ambil lagi dan kembali lagi ke arsitektur zaman dulu. Nah, kalau Mas Indra bisa lihat di dalam instalasi ini kan seperti contohnya entrance kita sengaja kita buat pendek tuh. Nah, itu kan melengkung terus kayaknya kalau masuk harus kulun gitu. Iya, nah itu kan sebenarnya lebih ke arah kita tuh zaman dulu. Mungkin ini lebih ke culture orang Jawa kali ya. Jadi kalau masuk nuwun sewu gitu ya. Nah, kita itu ingin membawa culture kita yang di zaman dulu di zaman sekarang. Nah, supaya ini nge-trigger orang dan audiens yang datang ke sini tuh supaya membayangkan kembali kayak apa sih kalau misalnya kita tetap ada di budaya aslinya gitu. Makanya temanya jika ya. Jika. Jadi kita tuh mempertanyakan jika kita nggak kayak gini, bakal kayak gimana sih? Oke, baik. Jadi mungkin bisa kita Jadi ini kita harus duduk dulu nih ya. Iya ya. Kulun gitu ya. Nuwun sewu, sebentar. Nah, kita udah masuk nih di dalam teman-teman. Jadi kalau di dalam ini tuh kalau kalian lihat sebuah space yang kita memang buat secara bergrid ya. Nah,
Itu sebenarnya kenapa kita buat seperti ini, karena sebenarnya kalau kalian bayangkan positif dan negatif space-nya, kalau misalkan bagian skin ini atau bagian kulit itu adalah negatif space-nya, bagian dalam yang melengkung ini adalah bagian positifnya. Kalau teman-teman bisa ngebayangin bagian space positif space-nya ini lebih seperti sesuatu yang menjalar keluar ya. Betul. Nah, jadi ada beberapa jendela-jendela, bolong-bolong ini ya. Iya. Nah, itu seperti menggambarkan misalkan kita nggak dijajah dulu, mungkin karena kita zaman dulu kerajaan-kerajaan, kita bukan lagi Nusantara, mungkin kita akan mulai terpecah belah. Iya. Jadi ada kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3 gitu. Iya, benar. Nah, dari situ kita coba kembangkan lagi, dan kita juga pastinya nanya lagi nih ke pihak MAPE, memang produk-produk apa sih yang bisa merepresentasikan apa yang arsitek sudah bayangkan. Baik. Gitu. Mungkin gini, kalau dari MAPE ini kan perkenalan sedikit, MAPE ini kan material konstruksi bangunan ya. Dimana biasanya kan konstruksi bangunan ini terkait sama struktur yang kokoh, yang kotor, yang kuat gitu. Nah, di sini kita juga mencoba untuk gimana sih caranya memvisualisasikan bahwa material konstruksi bangunan itu bisa dipakai untuk berimajinasi nih bersama teman-teman arsitek gitu. Jadi kita di sini juga bisa melihat bahwa material-material yang kita punya bisa juga digunakan untuk instalasi-instalasi atau nantinya misalnya desain-desain arsitek yang mungkin modelnya bisa bermacam-macam dan itu bisa diaktualisasikan secara langsung. Lebih gitu. Dekoratif, betul. Nah, di sini kita ada 3 material inti nih yang kita pasang. Jadi yang pertama adalah Ultra Top Loft. Itu kita bisa lihat di sini instalasi irisan-irisan ini kita coating finishing dengan material Ultra Top Loft namanya. Kemudian Ultra Top Loft ini adalah material yang memang sifatnya dekoratif. Jadi nanti di depan nanti kita bisa lihat tarikan-tarikan bekas pengerjaan itu memang motif yang kita tonjolkan. Jadi di situ kita juga ingin menggambarkan bahwa material ini tuh juga sifatnya natural. Nah, terus kenapa di sini juga kita instalasi material lantai? Sebenarnya ini adalah material berbahan dasar epoksi, cuman kita bikin semacam motifnya terrazzo, di mana terrazzo itu menjadi elemen dekoratif yang berbau-bau natural lah ya, seperti itu. Kita juga ada satu produk lagi nih kayaknya dari MAPE yang kemarin memang kita kan ingin menggambarkan konteks Indonesia ya, which is yang kita tuh rainforest banget, jadi kita pasti ada elemen air. Nah itu kita ingin coba masukkan ke dalam sini. Jadi terkait sama area elemen air ini, kita juga punya material waterproofing gitu. Waterproofing ini berbahan dasar cementitious polymer, di mana memang material ini kita punya sertifikasi untuk non-toxic. Jadi makanya di sini kalau lihat instalasinya, di sini ada ikan hidup, ikan beneran. Jadi kita merepresentasikan bahwa material yang kita sudah aplikasikan ini tidak beracun kalau sudah selesai diaplikasikan. Seperti itu, Mbak Dea. Iya, jadi memang agak aneh sedikit. Agak unik, bukan unik gitu. Memang kita ingin bawa ikan hidup di sini. Betul. Jadi seru banget sih kemarin prosesnya juga, terus dibantu banget sama MAPE untuk menggambarkan dan merealisasikan keunikan ide-ide dari kita di material ini. Tapi kami dari MAPE juga merasa bangga nih karena dengan material yang kita punya ternyata bisa dikreasikan seindah ini, out of the box ini di tangannya atelier ini kita benar-benar yang wow banget. Kita juga kaget bahwa wow, material kita bisa dibuat yang aneh-aneh gitu. Makanya kita terima kasih banyak kita sudah berkolaborasi sama atelier ini, Mbak Dea. Makasih banyak. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Mas Indra, Mbak Dea. Seru ya, harusnya ya teman-teman dapat experience. Dan ini menjadi best booth of Art ID 2023. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih kita apresiasi dari konsep, terus juga kita present MAPE sebagai salah satu produk yang cukup baik. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga kita bisa ada project-project seru lainnya. Ditunggu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, bye-bye.